keempat akan membagikan pengetahuan tentang informatika dengan topik dampak sosial informatika. Dengan anggota, Saya sendiri Reka Mutiara, saya Fatimah, Saya Putri Maharani. saya Oktavia Lestari, Saya Putri Delima. simak terus dan jangan ketinggalan ya. Sebelum membahas dampak sosial di bidang informatika, tentunya kita perlu mengetahui sejarah perkembangannya. Maka di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, kacamata, jam tangan, ponsel pintar, bahkan menyatu dengan berbagai hal yang kita sebut sebagai Internet of Things. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 before Christ dengan Abacus, sebelum komputer elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogramkan, yang dirancang oleh Charles Babbage, yang pemrogramannya adalah seorang wanita yang bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing yang diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomasi. Mesin dan teknologi yang ditemukan akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan teknologi-teknologi yang tangguh. Dengan bentuk yang semakin kecil, tetapi teknologi dan kapasitasnya yang semakin tinggi. Maka disinilah untuk berikutnya kita akan memasuki dampak sosial di bidang informatika yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya dengan subjudul aspek hukum dan ekonomi di bidang sosial informatika. pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat, atau bisa disebut power. Dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, kemudahan dan keterhubungan yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yang telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Transaksi yang semakin mudah dan variatif dengan adanya perdagangan daring atau e-counter memudahkan kita memperoleh barang atau jasa yang kita inginkan. Di sisi pedagang pun hal ini membuat mereka dapat menjangkau ke konsumen di belahan dunia yang lain. Mengadakan perjalanan pun makin mudah dengan banyaknya penyediaan layanan digital untuk membeli tiket perjalanan dan hotel, lengkap dengan ulasan dari pengunjung-pengunjung sebelumnya yang tersedia di aplikasi tersebut. Oleh karena itu, hal pemikiran intelektual tersebut perlu dilindungi secara legal agar tidak menimbulkan sengketa sengketa. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. 2. Aspek hukum. Dalam suatu lisensi, penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi. Pelanggaran persyaratan lisensi bergantung pada lisensinya. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak, yaitu A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Perangkat lunak dengan lisensi komersial ini tentunya rentan terhadap tindakan pembajakan, terutama perangkat lunak yang diperlukan oleh banyak orang, seperti sistem operasi, pengolahan kata, pengolahan gambar, dan lain-lainnya. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis. Meskipun begitu, perangkat lunak yang dilisensikan gratis mungkin tidak memperbolehkan penggunaan untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. C. Lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah,
dan mendistribusikan sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Pada lisensi ini, penulis perangkat lunak dapat membagikan kode program yang buatnya agar dapat ditingkatkan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kolaborasi atau kerjasama. Untuk membangun sebuah perangkat lunak berkualitas dan dapat digunakan oleh khalayak umum secara gratis atau tanpa berbayar. D. Lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga pemilik perangkat lunak diberikan kepada masyarakat umum. Kesadaran masyarakat tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Masih sering kita temui adanya pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak, baik melalui pembajakan, penggandaan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan lisensi, serta penjualan lunak tanpa lisensi resmi. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Untuk pembaikannya, perlu kita pahami dan kita tumbuhkan kesadaran tentang mengenai ini. Informatika untuk masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia pada saat abad ke-21. Bahkan lebih jauh lagi saat manusia melintasi galaksi. Benar, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mendeklarasikan salah satu konsep, yaitu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, atau yang disebut dengan SDG. SDG berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030, yang akan membuat suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan secara berkelanjutan. SDG adalah kelanjutan dari pembangunan milenium atau Millennium Development Goals, atau yang disebut dengan MDG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Salah satu kendala terwujudnya MDG yaitu data yang sulit ditemukan dan sulit diolah. MDG telah berakhir pada tahun 2015. MDG telah banyak kemajuan dan kini dapat ditemukan pada bidang komputer. Dan untuk memastikan SDG dapat diolah dengan baik dan secara lebih lanjut. Untuk lebih lanjut akan dibahas oleh pemateri berikutnya tentang karir dan studi lanjut bidang informatika. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa mendatang, profesi apapun akan berhubungan dengan dunia siber dengan menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. Bagi murid kelas 10 yang baru masuk akan memasuki dunia kerja sekitar 7 tahun yang akan datang. Perkembangan informatika dan integrasinya dalam sendi kehidupan akan makin masif. Dalam 1 dekade terakhir, ada berbagai profesi dan keahlian yang baru yang lahir dan dibutuhkan oleh industri. Hal demikian juga akan terjadi di masa datang dan dengan makin melebarnya teknologi seperti kecerdasan buatan, permasalahan mesin, realitas virtual, dan berbagai teknologi lainnya dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton video kami tentang dampak sosial informatika. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami konsep informatika. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.